Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di pagi ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk, berkumpul, bermajlis di rumahnya dalam majlis ilmu, dalam majlis ibadah, majlis talabul ilm, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, belajar ilmu agama faridah, wajib bagi setiap muslim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah kajian kita di pagi ini masih seputar Ramadan, ya, ibadah-ibadah yang menjadi syiar di bulan Ramadan. Telah kita bahas tentang fikih puasanya, dan pula kita sudah membahas sebagian tentang fikih at-tarawih. Nah, sedikit ya mengulang karena banyak yang belum disampaikan. Baik, at-tarawih. Apakah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan salat qiyamul lail di bulan Ramadan dengan tarawih? Bang Felis? Enggak ya. Nah, ya, hanya istilah dari para ulama-ulama fikih, ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya dengan qiyamul Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam Ramadan di bulan Ramadan, qiyamul lail, berdiri di waktu malam di bulan Ramadan, maksudnya salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, untuk penamaan tarawih sendiri bukan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, qiyamul lail, salat di waktu malam, mencakup salat tarawih, mencakup tahajud, mencakup witirnya. Ya, ini untuk penamaan ya salat yang sama sebenarnya. Ya. Dan penamaan dengan at-tarawih menunjukkan dahsyatnya ibadah orang-orang dahulu ketika qiyam Ramadan,
ketika qiyamul lail di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tarawih artinya adalah tirwah, yang artinya apa? Istirahat. Jadi mereka tidak langsung setelah selesai 2 rakaat menuju 2 rakaat berikutnya, tapi mereka selalu dulu dengan istirahat, ya, 2 rakaat, kemudian istirahat dulu, selonjoran, minum dulu, kemudian setelah mungkin kurang lebih 7 sampai 10 menit baru berdiri lagi, sholat 2 rakaat yang berikutnya. Setelah 2 rakaat selesai, duduk dulu, selonjoran dulu, ya, minum, ya, gerak-gerak biar enggak pegel, kemudian berdiri lagi, seperti itu, ya. Kenapa seperti itu? Karena memang berdiri sholatnya mereka di 2 rakaat itu dengan bacaan yang sangat panjang. Bisa jadi 1 rakaat itu sampai setengah sampai 1 juz, 5 sampai 10 lembar yang dibaca 1 rakaatnya itu. 1 rakaatnya, bukan semuanya 11 rakaat, bukan, 1 rakaat. 5, kalau 5 lembar berarti berapa? Setengah juz. Ya, kalau 10 lembar berarti 1 juz. Itu mereka para ulama-ulama dulu, sehingga tentunya terkadang ya kalau kita berdiri aja seperti itu, kalau kita berdiri saja nggak bergerak, mesti ada kesemutan, agak pegel, agak ketarik urat, ya, mestilah. Ya, ini kita nggak ada gerak-gerak kaki, nggak ada goyang-goyang lutut kan ketika sholat kan, ya, kita diam aja seperti itu. Bisa jadi ada kram tuh, ada kesemutan. Nah, disinilah kenapa mereka setelah 2 rakaat dengan 2 rakaat berikutnya itu dengan apa? Dengan rehat, dengan istirahat. Dengan istirahat. Karena adanya istirahat demi istirahat antara 2 rakaat ke 2 rakaat berikutnya, berarti ada 4 istirahat tuh. Lebih, ya, 4 atau 5 istirahat atau lebih. Makanya dinamakan tarawih. Ya, dikatakan tarawih, yaitu sholat rehat dan rehat. Ya, nah itu makna tarawih. Jadi gimana kalau tarawih di negeri kita atau di tempat kita? Kita kan sholat 2 rakaat langsung berdiri lagi gitu ya. Sholat 2 rakaat berdiri lagi, nggak cocok untuk dinamakan tarawih. Jelas itu, nggak cocok untuk dinamakan tarawih karena nggak ada tarawihnya di sana. Karena tidak ada rehatnya antara 2 rakaat ke 2 rakaat berikutnya kan. Biasanya setengah jam selesai itu, ya kan? Ini setengah jam baru rakaat pertama biasanya itu. Setengah jam itu baru rakaat pertama. Ya. Nah, rukuknya panjang, kemudian sujudnya lama, seperti itu. Mereka para, ya, orang-orang soleh dulu ketika beribadah di qiyam Ramadan seperti itu. Nah, jadi cocoknya memang sholat yang kita istilahkan tarawih di masjid-masjid kita ini yang hanya setengah jam selesai, itu namanya sholat qiyam Ramadan. Cocoknya, ya, pas penamaannya, nggak pas dengan penamaan tarawih. Kenapa? Karena tidak ada rehat antara 2 rakaat. Jelas ini ya? Ini dari sisi penamaan. Ya, sah-sah saja sekarang mau dibilang tarawih untuk istilah ulama sekarang itu ada tarawih, ya sah-sah saja. Tapi ya dari hakikatnya tidak tidak tercapai. Maksudnya nggak ada rehatnya. Kemudian apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan sholat tarawih setiap malam? Apakah sholat tarawih itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah iya, sudah ada sholat tarawih tersebut dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis Abu Dzar Al-Ghifari, beliau berkata, "Sumna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam Ramadan."
kami berpuasa Ramadan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam yakum bina syai'an minasyahr, dan tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam bersama kami di bulan itu. Hatta baqiya sab'un, sampai tersisa 7 hari Ramadan. Berarti malam keberapa nih? Tersisa 7 hari. Malam ke-23. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Rasulullah sholat malam bersama kami sampai habis sepertiga malam pertama, kurang lebih jam 10:30. Dari ba'dal isya sampai 10:30. Ini sholat tarawihnya Rasulullah SAW. Falamma kanat as-sadisah lam yakum bina. Di sisa malam yang kedua, sisa malam 6 hari lagi, berarti malam keberapa? 24. Rasulullah tidak sholat bersama kami. Falamma kanatil khamisah, tersisa 5 malam terakhir, malam keberapa? 25. Qama bina hatta dhahaba syatrul lail. Rasulullah SAW sholat bersama kami sampai habis tengah malam. Ya, tengah malam itu mulainya dari jam 11-an lebih seperempat. Itu tengah malam. Sampai habis tengah malam, kurang lebih setengah satuan. Ya. Fakultu ya Rasulullah. Jadi maksudnya dari ba'dal isya sampai jam setengah satu ini Rasulullah salat tarawih. Kemudian Abu Dzar bilang, "Ya Rasulullah, la nafaltana qiyam hadhihi lailah." Ya Rasulullah, andaikan kau tambahkan lagi salatnya. Ya, ini masih setengah satu. Masih sore. masih awal malam, masih banyak lagi waktu tersisa nih. Ya, ini Ramadan. Kita sekarang mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya, nanti insyaallah ada pembahasannya ya. Ya. Fakultu ya Rasulullah, la nafaltana qiyam hadhihi lailah. Ya Rasulullah, andaikan kau tambahkan lagi untuk kita salat di malam yang tersisa ini. Faqala inna rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Kata Rasulullah SAW, seseorang apabila dia salat bersama imam sampai selesai, maka terhitung untuk dia salat semalam suntuk. Kalau salat bersama imam sampai selesai, maka terhitung untuk dia salat semalam suntuk. Falamma kanatir rabi'ah lam yakum. Sisa 4 malam Ramadan, Rasulullah, berarti malam keberapa tuh? 26. Rasulullah tidak salat bersama kami. Falamma kanatis tsalitsah, Rasulullah berarti mencari malam-malam ganjil di sini. Malam 23, 25, ya enggak? Ya, karena memang malam Lailatul Qadar itu adalah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29, antara malam-malam ganjil tersebut. Ya. Nah, di malam 24 Rasulullah enggak salat bersama para sahabat. Di malam 26 Rasulullah enggak salat bersama para sahabat. Falamma kanat tsalitsah, dan ketika di 3 malam terakhir 3 malam terakhir berarti malam berapa? 27. Malam 27 jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nas. Rasulullah SAW mengumpulkan, maksudnya membangunkan anak-anaknya, ya Fatimah, menantunya, Ali bin Abi Thalib, Zainab, ya dibangunkan, istri-istri beliau 9 istri beliau dibangunkan. Wan nas, juga Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat yang lain, kita sholat malam ini. Kita sholat malam ini. Faqama bina hatta khashina ayafutan al-falah. Kemudian Rasulullah sholat bersama kami sampai hampir kami nggak dapat falah. Apa itu falah? As-sahur. Sampai kami nggak dapat sahur. Hampir kami tidak dapat sahur. Dari badal isya sampai hampir subuh tuh. Rasulullah sholat qiyamul lail, qiyam Ramadan atau tarawih. Ya, nah seperti inilah kesungguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya, baik. Nah, ini jawaban pertama. Maksudnya jawaban dari pertanyaan pertama. Apakah sholat tarawih sudah ada di zaman Nabi? Jawabannya apa? Sudah ada. Kenapa enggak tiap malam? Pertanyaan kedua, ya enggak? Pertanyaan kedua, kenapa Rasulullah tidak sholatnya setiap malam? Dijawab. An Aisyah
dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin. Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid di satu malam, fa shalla bi salatihi nasun. Rasulullah salat ya dengan para sahabat. Rasulullah salat dengan para sahabat. Tsumma shalla minal qabilah. Kemudian keesokannya lagi Rasulullah salat juga. Jadi 2 malam nih. Ya, malam pertama Rasulullah salat. Berikutnya salat. Kalau malam pertama enggak berapa sahabat yang ikut. Di malam kedua banyak sahabat yang ikut. Ya. Tsumma jitama'u minal lailati tsalitsa. Kemudian mereka berkumpul di malam ketiga atau di malam keempat. Jadi malam ketiga itu tambah banyak lagi, atau malam keempat pada ngumpul sahabat. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah SAW. Rasulullah enggak keluar sayangnya. Ya. Sahabat udah penuh di masjid, Rasulullah enggak keluar. Ya. Bahkan udah ada yang batuk-batuk, udah yang berdaham-daham. Maksudnya biar kedengaran oleh Rasulullah, ayo keluar ya Rasulullah, ayo kita sholat taraweh gitu. Mau ngasih isyarat kepada Nabi SAW. Mungkin dikiranya Rasulullah tidur gitu ya. Falamma asbaha. Di saat subuh hari, Rasulullah berkata, qad ra'aitu alladhi sana'tum. Aku sudah lihat apa yang kalian perbuat tadi malam. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum. Dan tidaklah yang menahanku untuk keluar kepada kalian, sholat bersama kalian. Illa anni khasyitu an tufradu alaikum, kecuali aku khawatir diwajibkan atas kalian. Ya, dan ini di bulan Ramadan. Jadi tarawih. Nah, jadi apa alasannya? Kenapa Rasulullah tidak sholat tarawih tiap malam? Karena khawatir sholat tarawih tersebut diwajibkan oleh Allah. Kalau diwajibkan oleh Allah, mampu nggak kira-kira nih kaum muslim ini? Nggak wajib. Nggak mampu. Ya nggak jelas nih. Kan begitu ya, masjid ramainya di malam pertama, 2, ketiga, setelah itu udah. Sekarang aja coba. Udah mulai jelas itu. Ya, udah mulai berkurang, terkadang udah nggak ada setengahnya lagi. Ya. Baik. Nah, ini untuk jawaban pertanyaan kedua. Kenapa kok tidak tiap malam Rasulullah sholat tarawihnya? Ya. Kemudian kapan mulai tiap malam? Sejak kapan tarawih itu sampai sekarang dikerjakan setiap malam? Bang Felix? Betul. Umar bin Khattab. Nah, jawabannya adalah dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari salah seorang ulama tabi'in Abdurrahman bin Abdul Khari. Beliau berkata, kharajtu ma' Umar bin Khattab lailatan fi Ramadan ilal masjid. Suatu malam Ramadan, aku keluar bersama Umar bin Khattab menuju masjid. Faidan nas auza'un mutafarriqun. Ternyata aku melihat banyak orang-orang mutafarriqun. Jadi pisah-pisah gitu. Yusalli rajulu li nafsihi. Setiap orang salat sendirian-sendirian. Wa yusalli rajulu fa yusalli bi salatihi rahtu. Ya, ada juga orang yang salatnya berjamaah, cuman enggak nyampe 10 orang, enggak nyampe 9 orang. Ya, kurang dari 9 orang lah. Jadi ada juga yang berjamaah qiyam Ramadannya tetapi enggak banyak. Faqala Umar wallahi inni la ara law jama'tu haula ala qari'in wahid lakana amsal. Kemudian kata Umar, demi Allah aku berpikir untuk mengumpulkan semua orang ini di belakang satu imam. Bisa jadi itu lebih baik. Tsumma azama, kemudian beliau bertekad, fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau kumpulkan orang-orang tersebut di belakang satu imam namanya Ubay ibn Ka'ab. Ya. Yang menjadi imam salat 5 waktu siapa biasanya? Umar bin Khattab sendiri. Ya, jadi kalau misalnya presiden atau Amirul Mukminin, ya, kepala pemimpin satu negara, dialah yang menjadi imam di masjid paling besar negara tersebut. Kemudian gubernur menjadi imam sholat untuk masjid yang paling besar yang ada di
provinsinya. Kemudian wali kota di kotanya. Bupati di kabupatennya. Camat, nah begitu terus. Ya sampai ke RW itu. Kalau RT enggak ya. Kan satu masjid kan enggak satu RT ya. Ya, satu RW pun terkadang ada 2 masjid. Nah, seperti itulah. Jadi saat dia kepala RW, nah dia yang menjadi apa? Yang menjadi imam masjidnya, seperti itu. Nah, tapi di sini Umar bin Khattab malah menyerahkan imamah, yaitu imam masjid kepada Ubay ibn Ka'ab. Loh, aneh. Kenapa kok seperti itu? Kenapa enggak oleh Umar bin Khattab? Jawabannya apa? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa enggak Umar bin Khattab yang sholat, yang jadi imam? Ya, ibu-ibu ada yang mau jawab? Mudah-mudahan dapat hadiah, mudah-mudahan. Akang-akang nggak ada. Kenapa nggak Umar bin Khattab yang menjadi imam? Ya, dijawab di sini. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian aku pun, kata Abdurrahman ibn Abdul Qari, kemudian aku pun pergi lagi ke masjid bersama Umar ibn Khattab di malam yang lain. Ya, di malam yang lain. Wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Dan pada saat itu orang-orang sholat di belakang imam mereka. Ya, jadi udah mulai sholat tarawih setiap malam. Qala Umar, ya kemudian Umar berkata, ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Ya. Kok dibilang bid'ah sholat tarawih oleh Umar? Siapa yang bisa jawab? Bang Felis? Kenapa dibilang bid'ah oleh Umar sholat tarawih itu? Jadi bid'ah dong. Kalau bid'ah, berjamaahnya bid'ah. Kan tadi udah ada. Apakah memang nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Jawabannya kan udah dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa bid'ah? Enggak, karena lama vakum. Ya, jadi ketika Rasulullah meninggal, di zaman Abu Bakar nggak ada sama sekali sholat tarawih itu. Kenapa? Karena Abu Bakar menjaga ya kestabilitasan negara. Banyak yang murtad. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Rasulullah meninggal, ada yang murtad. Kemudian ada lagi yang tidak mau bayar zakat. Karena tidak meyakini wajibnya zakat, diperangi lagi oleh Abu Bakar. Ada lagi yang ngaku nabi palsu. Musailimah al-Kadzdzab, Al-Aswad al-Ansi, Tulaihah al-Asadi, kemudian Sajah. Ya, berempat nih ngaku nabi. Setelah Rasulullah meninggal, diperangi semuanya oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, diperangi semuanya. Dijadikan kufar, orang kafir semuanya ini. Orang ngaku nabi itu sudah sama dengan apa? Kafir. Ya, karena nabi terakhir adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir sudah. Diperangi oleh Abu Bakar. Walaupun mereka mengucapkan syahadat, salat, puasa Ramadan, zakat, haji sekalipun. Ini mereka seperti itu. Bukan artinya mereka enggak syahadat. Jadi jangan pernah merasa aman kalau udah syahadat, udah duduk manis masuk surga. Enggak seperti itu. Ada konsekuensinya. Ya. Iblis dia meyakini enggak Allah itu ada? Meyakini. Iblis meyakini enggak pencipta alam semesta ini adalah Nabi Muhammad atau Nabi Isa atau dewa ini atau dewa itu? Enggak. Yang diyakini oleh iblis yang menciptakan alam semesta ini siapa? Allah. Iblis emang pernah berdoa ke Nabi Adam atau berdoa kepada para wali Nabi Muhammad, belum lahir lagi ya dulu ya. Iblis hanya berdoa kepada siapa? Hanya kepada Allah iblis berdoa. Minta ditangguhkan waktu hanya kepada Allah mintanya. Ya. Iblis dia tidak melakukan konsekuensi dari keimanan dalam hatinya.
Ya, jadi yang namanya iman itu harus ada dalam 3 hal. Yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Enggak cukup dalam hati saya meyakini Islam itu benar. Kemudian dia menjadi muslim tanpa dia ucapkan syahadat, tanpa dia sholat. Siapa yang seperti ini? Yang meyakini bahwasanya Islam itu agama yang benar, tetapi dia nggak mau masuk Islam. Dan dia dihukumi kafir. Siapa? Banyak. Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meyakini bahwasanya agama yang dibawa oleh keponakannya oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang benar. Dia masuk Islam nggak? Dia nggak masuk Islam. Di mana? Dia di surga. Cukup dengan meyakini kebenaran Islam dia masuk Islam? Enggak kan? Dia di neraka nih, kekal abadi di neraka. Ya. Kemudian siapa lagi yang meyakini kebenaran Islam, kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW, tapi nggak masuk Islam? Yahudi. Orang-orang Yahudi meyakini betul kebenaran Rasulullah SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka betul-betul mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Tanda-tanda ciri fisik kenabian yang ada dalam Taurat itu semua ada pada Nabi Muhammad SAW. Sampai para pendetanya hanya satu yang masuk Islam, Abdullah ibn Salam. Selebihnya ketakutan. Rasulullah sampai mereka mengatakan innaka la nabi. Ada pendeta bilang, engkau itu benar-benar nabi. Faslim, masuk Islam lah. Aku nggak bisa masuk Islam. Keluar dia, pergi dia. 2 pendeta bilang, engkau adalah nabi. Kata Rasulullah SAW, fa'aslima, masuk Islam lah engkau, kalian berdua. Kami nggak bisa. Kalau kami masuk Islam, kami dibunuh oleh kaum kami. Ya. Apakah mereka muslim setelah itu? Tidak. Mereka kafir. Ya, hanya membenarkan Islam dengan hati, tetapi dia tidak mau mengakuinya dengan lisan dengan mengucapkan syahadat, ya, atau dia tidak melakukan konsekuensinya, ya, dengan sholat, maka bisa jadi tidak muslim. Nah, sekarang ada orang berpenampilannya muslim, tapi hatinya tidak Islam. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, bahkan haji, tapi dalam hatinya dia menentang syariat-syariat Islam. Dia membenci Islam itu. Siapa yang seperti ini? Munafik, ya enggak? Orang munafik di zaman Nabi syahadat enggak? Syahadat. Salat enggak? Salat. Zakat. Puasa. Haji. Bahkan ikut jihad. Bahkan ikut jihad. Orang munafik ikut jihad, coba. Ya, orang munafik ikut jihad. Dari zahir fisiknya muslim. Orang ini bertauhid nih. Zahir fisiknya. Tetapi dia tidak membenarkan dalam hatinya. Dia tidak meyakini kebenaran Islam. Kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang seperti ini muslim enggak? Yang seperti muslim? Yang seperti ini bukanlah apa? Muslim. Walaupun dia mengakunya apa sebagai muslim. Tetapi hakikatnya apakah dia muslim? Tidak. Dia ini orang munafik. Apa kata Allah? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak neraka. Iya kan? Nah, seperti itu tuh. Ya. Nah, jadi enggak cukup Islam itu hanya sekedar fisik tanpa hati, atau sebagian lagi hanya hati saja tanpa fisiknya, tanpa lisannya, tanpa perbuatannya. Ya. Namanya. Jadi yang namanya kalau seseorang mau menjadi muslim, dia harus batinan wa zahiran, secara batin dan secara apa? Zahir. Baru pada saat itu dia dihukumi muslim. Ya, baik. Nah, tadi kita bisa sampai ke sana pembahasan kita ya. Nah, ini penting juga, ini permasalahan tauhid tentang iman. Ini penting sekali. Ya, ini banyak orang tidak tahu. Seakan-akan orang kalau sudah membenarkan Islam dia sudah muslim, mengucapkan la ilaha illallah, duduk manis sudah pasti surga. Enggak pasti kayak gitu. Ya, bisa jadi dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia melakukan pembatal keislaman. Ya, apa itu pembatal keislaman? Seperti dia berdoa, beristighatsah kepada selain Allah. Ya. Ya, seperti ini dia bisa membatalkan keislaman dia. Ya, atau misalnya dia
melakukan praktek sihir, ya, atau dia nggak melakukan praktek sihir, tapi dia minta ke penyihir untuk menyihir, santet, pelet, ya, kafir ini. Orang yang melakukan praktek santet pelet dan orang yang melakukan prakteknya, orang yang meminta agar itu dilakukan, itu kafir. Murtad. Dia sholat nggak orang kayak gini biasanya? Sholat, haji malah sebagian. Tapi yang seperti apakah muslim? Enggak, murtad. Kenapa? Dia sudah melakukan pembatal keislaman. Ya, disebutkan di surat Al-Baqarah, ya, bagaimana para penyihir itu kafir. Ya, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa poin di 3 ayat di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, banyak lagi. Ya, misalnya nggak mau bilang orang kafir itu, jangan bilang kafir. Masa orang Yahudi, orang Kristen, selain orang Islam dibilang kafir sih? Jangan kafir, nggak boleh bilang kafir. Allah bilang mereka kafir. Kemudian kita nggak mau bilang mereka kafir. Ini berbahaya nih. Jelas ini. Berarti kita menentang apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surat apa ini? Tadi kalau ibu-ibu surat apa ibu-ibu? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Oh, dapat hadiah ya. Al-Baqarah, bukan Al-Bayyinah tadi. Nanti dapat hadiah sama Kang Dimas. Ibu siapa tadi? Nanti ke Kang Dimas. Itu di surat Juz Amma. Anak-anak kita hafal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya mereka orang kafir, ya, baik ahlul kitab atau musyrik apapun, mereka di neraka jahanam, kekal abadi di dalamnya, mereka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Masa kita mau tolak ayat ini? Nah jadi hati-hati, ya. Ini pentingnya kita belajar ilmu agama itu agar jangan sampai, ya, karena salah ucap, karena salah buat, kita mengira ini perkara yang lazim-lazim aja, yang biasa-biasa aja. Ternyata itu membahayakan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, sekarang mah ada nama lain non-muslim. Tapi kalau dia di akhirat gimana? Non surga. Terus berapa lama di non surganya? Non stop. Ya. Semua pakai non-nonnya. Ya, non muslim lah, non surga lah, non stop di non surga. Nah, jadi apa maksud Umar bin Khattab sebaik-baik bid'ah itu adalah ini? Emangnya sholat tarawih bid'ah? Tidak kan? Karena sudah ada di zaman Nabi. Kenapa bid'ah? Kenapa dikatakan bid'ah? Karena sudah lama vakum. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak ada. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq tidak melakukan sholat tarawih? Karena beliau tersibukkan betul dengan keadaan negeri pada saat itu. Madinahnya, di luar Madinah, banyak yang murtad, tadi banyak yang ngaku nabi. Kemudian belum lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu melakukan perang di antara perang terbesar dalam sejarah Islam. Ya, dunia bahkan. Apa itu? Dunia bahkan. Perang apa itu? Yarmuk. Apa perang Yarmuk? Yarmuk, Islam lawan siapa? Lawan Romawi. Heraklius. Lawan Romawi. Kalah ratusan ribu. Tentara Romawi dikalahkan oleh hanya belasan ribu kaum muslimin. Ya. Dan kemudian diambil alihlah setelah itu, ya, diambil alihlah setelah itu Masjidil Aqsa oleh kaum muslimin. Ya, baik. Ini
Jadi nggak sempat Abu Bakar untuk melakukan pelebaran Masjid Nabawi, ya tidak sempat untuk menghidupkan kembali sholat tarawih. Nah di zaman Umar bin Khattab, ya barulah, ya itu pun nggak langsung kan, nggak langsung nih. Maksudnya ada juga beberapa malam Ramadan yang kaum muslimin mereka sholat sendirian-sendirian. Ya kita pun nggak tahu ini di tahun keberapa Umar bin Khattab menghidupkan kembali sholat tarawih. Nah jadi maksud dari sebaik-baik bid'ah ini adalah menghidupkan kembali ya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah lama tidak dilakukan. Jelas ini ya. Tetapi Umar bin Khattab melanjutkan ucapannya, wallati yanamuna anha afdal minallati yaqumun. Tetapi yang tidur sekarang ini lebih baik daripada yang bangun, yang sholat. Yang tidur sekarang ba'dal isya lebih baik daripada yang sholat taraweh ba'dal isya. Ya, maksud dari Umar apa? Tidur di awal malam dan sholat tarawehnya di akhir malam. Nah, karena itu afdol kata Umar bin Khattab, karena itu afdol. Ya, nah jadi sunnahnya memang kalau ba'dal isya itu tidur langsung, ya tidur aja. Ba'dal isya sekarang jam berapa? Jam 7:30 lah misalnya, 7:30, 8:30, 9, 9:30, 10, 11, 12, 1:30, 5 jam. 5 jam tidur malam kan udah luar biasa ya. Tidur malam 5 jam. Itu udah luar biasa tuh. 1:30 jag-jag tuh. Pasti jag-jag kan tuh. Ya pasti cenghar semuanya udah. Makanya Rasulullah sholat 1:30 sampai subuh. Ya sebelum subuh dikumandangkan dulu azan. Ada azan awal sebelum azan subuh kan? Ya. Di sini ada nggak? Ada nggak misalnya di daerah? Ada beberapa masjid ada ya. Nah, itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Di zaman Rasulullah SAW sholat azan itu 6 kali, 1 hari 1 malam. Ya, bukan 5 kali. Kalau 5 kali itu sholat 5 waktu. Ada sebelum subuh itu azan. 1 lagi. Untuk apa? Untuk mengingatkan yang sholat tahajud agar berhenti. Berhenti dah. Dari jam 12:30 sholat, atau dari jam 12 sholat, berhenti jam 3:30. Diam dulu. Tidur dulu. Tidur sebentar, biar nanti sholat subuhnya seger lagi. Kan lumayan tuh 4 jam berdiri kan gitu. Ya nanti pas sholat subuhnya setelah dia istirahat seger lagi. Jangan sampai dia sholat tahajudnya kuat, semangat. Nanti pas udah mulai sholat subuh udah lemas, ngantuk-ngantuk pas sholat subuh. Jangan sampai. Padahal pahala sholat subuh jauh lebih besar daripada pahala sholat taraweh atau sholat tahajud yang lainnya. Nah, berapa banyak pun sholat taraweh, tahajud yang dikerjakan tidak bisa mengalahkan 2 rakaat sholat subuh. 1 kali saja nggak bisa dikalahkan. Nah, dan untuk membangunkan orang yang mau puasa agar sahur, itu tujuan dari adzan. Ya, 2, yaitu untuk memberitahukan orang yang qiyamul lail agar berhenti, dan untuk membangunkan orang yang mau puasa agar sahur. Baik. Tapi kalau untuk menghidupkan sunnah adzan sebelum adzan subuh mudah nggak di negeri kita? Ya, yang sunnah jadi bid'ah nggak? Coba misalnya ada akang-akang ya bilang ke Pak DKM, punten ini saya dapat hadisnya, banyak nih hadisnya nih, banyak sekali hadisnya. Rasulullah SAW itu ada azan sebelum azan subuh, ada azan lagi. Ya kurang lebih 45 menit. Ya, wah aya wae. Eta mah bid'ah. Yang sunnah jadi bid'ah. Yang sunnah jadi asing, bahkan itu diingkari oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Tapi kalau pakai trompet-trompet sahur itu jadi sunnah. Kalau masjid nggak ada yang kayak gitu, wah ini mah toleransi. Nah ini untuk qiyamul Ramadan, ya, untuk salatul tarawih. Bagaimana? Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah, mana yang lebih afdol? Salat
bersama imam sampai selesai, karena pahalanya tadi apa? Ditulis untuk dia sholat semalam suntuk. Mana yang lebih afdol? Sholat bersama imam sampai selesai atau dia sholat sendirian di akhir malam? Sholat sendirian di akhir malam. Mana yang lebih khusyuk? Dua-duanya khusyuk. Mana yang lebih afdol? Nah, jawabannya adalah mana yang lebih khusyuk sebenarnya. Ya, kalau dia sholat sendirian lebih khusyuk, itu lebih afdol daripada sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah lebih khusyuk, ya itu lebih afdol daripada dia sholat sendirian. Kalau dua-duanya khusyuk, mana yang lebih afdol? Tetap sholat di akhir malam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwala." Siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka sholatlah di awal malam. Wa man tama', dan siapa yang semangat untuk bangun di akhir malam, maka sholatlah di akhir malam. Karena sholat di akhir malam itu masyhudah, dipersaksikan atau dihadiri oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, kata Rasulullah, dan itu lebih afdal. Ya. Nah, ini untuk nah, kemudian berapa rakaat sholat tarawih itu? Ya, berapa rakaat sholat qiyamul Ramadan, qiyamul lail? Memang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ma zadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan au fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Itu kata Aisyah. Ya, Aisyah kan yang paling tahu, istri Rasulullah paling tahu bagaimana salat malamnya Rasulullah SAW di dalam rumah. Ya, kata Aisyah, tidak pernah Rasulullah SAW menambah di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ya. Nah, tetapi ketika Rasulullah sendiri ditanya, bagaimana sholat malam itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, masna masna. Apa itu? 2 rakaat, 2 rakaat. Kerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, kerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Seperti itu terus, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, dan tidak ada dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pembatasan harus 11 rakaat. Aisyah sendiri yang meriwayatkan Rasulullah salat tahajudnya itu tidak pernah melebihi 11 rakaat. Beliau sendiri yang mengatakan Aisyah sendiri yang mengatakan Rasulullah SAW itu salat tahajudnya 13 rakaat. Ya, maksudnya apa yang dikatakan oleh Aisyah ini? Maksudnya adalah yang sering dikerjakannya oleh Nabi SAW itu berapa rakaat? 11 rakaat. Kenapa? Karena memang bacaan surat di setiap rakaat sholat tarawih atau tahajudnya Rasulullah SAW itu sangat panjang. Terkadang satu rakaat saja berapa juz? 5 juz. Rasulullah anak muda aja sekarang belum tentu bisa tuh. Ini Rasulullah udah sepuh nih. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 3 surat dibaca selesai. Kalau kita kan urutannya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa ya. Kalau yang Rasulullah baca urutannya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Dibaca selesai 5 juz. 1 rakaat. Ya. Nah, ini Saudara sampaikan, kenapa kok bisa mereka ya Rasulullah SAW kayak gitu. Kenapa mereka bisa selama itu sholat? Ya, padahal udah sepuh nih Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat ada sebagian orang tua mereka sholatnya itu lebih kuat daripada anak muda. Kenapa? Atau kalau kita lihat yang umroh sekarang nih, yang 10 malam terakhir di bulan Ramadan, itu banyak orang tua kan kalau dari sisi ekonomi mungkin sangat kurang dia ini. Ya, sangat kurang, bahkan dia tidur cuman di pelataran, ya nggak pakai hotel. Ya, nggak pakai hotel, dia gantungin pakaiannya di pagar Masjidil Haram. Ya terkadang ya, kalau kita lihat kurang dari sisi ekonominya.
ya, dan orang ini tua, pakaiannya seperti itulah seadanya. Ya, tapi kenapa dia kok berusaha sampai umroh? Dia lama berdiri. Orang tua, ya, yang membuat mereka tahan berdiri berjam-jam. Rasulullah SAW diantaranya dan orang-orang tua yang lainnya. Yang membuat mereka mau mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya untuk umroh dan yang lainnya. Itu karena cinta mereka kepada Allah. Semakin kuat cinta seseorang kepada sesuatu akan ditempuh nggak? Akan ditempuh, ya. Mau orang dia berdiri lama-lama untuk dunia, ya. Ada orang berdagang nih, kerjanya berdiri aja terus ada kan? Berdiri terus nih, dari pagi sampai sore, berdiri terus, ya. Bisa, karena memang ada cinta dia pada yang dia lakukan itu. Nah, ketika seseorang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pecah kaki enggak dia rasa. Ya, bengkak kaki enggak dia rasa. Nah, anak punya tetangga ya 120 tahun umurnya di waktu di Yaman. Kayak gitu. Ya, dia umur 120 tahun tapi sholat tarawehnya kami itu jam 1 sampai jam 4. Itu sholat taraweh dari malam 1 Ramadan sampai 20 Ramadan. Kalau 10 malam terakhir dari jam 11, dari jam 10, kalau malam 27 dari ba'dal isya, enggak pernah dia duduk. Umur udah 120 tahun. Ya. Karena jatuh dari tangga, patah kakinya. Nah, sejak itu aja dia duduk. Itu pun masih ngesot tuh, ke masjid tuh ngesot, berusaha untuk enggak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Apa yang membuat dia seperti itu? Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi berapa sih jumlah rakaat sholat tarawih itu? Rasulullah tidak membatasi dengan lisan beliau. Ya, tidak pernah Rasulullah mengatakan jumlahnya 11 rakaat jangan lebih ya. Kayak gitu enggak ada. Ya, maksimal 13 rakaat ya, enggak ada Rasulullah bilang seperti itu. Tapi memang yang dipilih oleh Rasulullah SAW 11 rakaat. Kenapa? Karena bacaan beliau sudah apa? Udah maksimal, udah panjang. Nah, jadi jangan kita lihat hanya sekedar jumlah rakaatnya saja. Kita pun lihat juga apa yang dibacanya. Ya, kalau seandainya yang dibaca adalah surat-surat pendek, surat An-Naba, surat An-Nazi'at, surat Abasa wa Tawalla, mutafifinnya, takwirnya, itu ya perbanyaklah apa? Rakaat. Perbanyaklah rakaat. Ya. Nah, ini untuk jadi boleh mau 23 rakaat, mau 41 rakaat, 63 rakaat silahkan. Ya. Untuk witirnya bagaimana? Ya, untuk witir datang beberapa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk witir datang beberapa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yaitu terkadang Rasulullah SAW witir dengan 3 rakaat, tapi dipisah 2-1. Ya, terkadang Rasulullah witir dengan 3 rakaat tapi dipisah 2-1. Terkadang apa? Sambung. Ada tasyahud awal enggak? Kalau witir 3 rakaat ada tasyahud awal enggak? Enggak ada, langsung kan? Langsung di tasyahud akhir aja. Nah, terkadang Rasulullah SAW witir dengan 5 rakaat. Ya, di sini yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Rasulullah SAW witir dengan 5 rakaat, tidak duduk kecuali hanya di akhirnya saja. Ya, nah ini pun juga sunnah. Jadi terkadang, jadi kalau kita mau mengamalkan sunnah itu, maksudnya tidak seperti itu aja sholat kita. Ya, terkadang kita sholatnya seperti ini, kadang yang lain. Maksudnya witirnya terkadang kita langsung 3 atau 2-1 atau 5 rakaat langsung. Nah, kenapa? Karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bahkan ada juga
Rasulullah SAW witir sampai 7 rakaat. Nah, kemudian ya disunahkan untuk setelah selesai sholat tarawih adalah dengan mengucapkan subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, gitu ya, subhanal malikil quddus diperpanjang. Wa yamuddu biha sautahu wa yarfa fi tsalitsah. Rasulullah SAW memanjangkan bacaannya, subhanal malikil quddus gitu diperpanjang, wa yarfa, kemudian lebih diangkat lagi suaranya di yang ketiga. Ya subhanal malikil quddus, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, boleh nggak ada boleh nggak sholat qiyamul lail lagi setelah taraweh? Udah taraweh bersama imam, biasanya pulang taraweh jam berapa, Kang? 8:30 ya, 8:30. Jam 9 mah jarang, atau jam 9. Biasa apa? 8:30 udah beres ya. Kalau 8:30, jam 9 itu sangat jarang. Ya. Insya Allah tarawehan semua ya, semangat. Ya. Kalau yang jam 9 itu luar biasa tuh. Ya berarti imamnya panjang bacaannya. Ya. 8:30 beres. Kan rasanya masih kurang. Ini jam 12:30 beres aja. Ya kan? Ya Rasulullah tambah lagi sore kene. Ya, komo jam 8:30 mah berang kene. Ya, 8:30 mah masih siang. Tuh, mau nambah lagi nanti malam misalnya. Wah, udah sholat taraweh nih sama imam. Boleh nambah lagi nggak nanti qiyamul lail? Pertanyaan ada kayak gitu kan? Kan bangun kan pas sahur. Kan lumayan itu. Sahur paling berapa menit lah. Ya, sahur paling berapa menit, kemudian waktu yang tersisa digunakan untuk berdoa, betul. Bagus lagi ketika sholat berdoanya. Minta ampunnya kepada Allah ketika sholat. Ada. Nah, boleh nggak? Ya, pertanyaannya seperti itu. Jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau qiyamul lail lagi berarti witir lagi tuh misalnya. Hukumnya nggak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la witroni fil lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Taraweh udah witir bersama imam kan, nanti malam 11 rakaat lagi dia sholat. Berarti kan kalau sudah rakaat berarti witir lagi tuh. Boleh nggak yang seperti ini? Hukumnya nggak boleh. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Oh kalau kayak saya mah nggak 2 witir, witirnya pas taraweh aja. Saya mah nanti sholat qiyamul lailnya malamnya itu cuman genap. Genap. Ya, jadi cuman sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat gitu. Ya, boleh nggak yang seperti ini? Sesekali boleh. Terus menerus, sekarang kayak gitu, besok kayak gitu, lusa seperti itu, besok lusa seperti itu, terlarang. Nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir salat malam kalian itu witir. Jadikanlah akhir salat malam kalian itu witir. Kalau seandainya dia 2 rakaat qiyamul lail dia di akhir malam, berarti dia mengakhiri salat malamnya witir atau genap? Genap kan? Berarti menyelisihi hadis Nabi SAW. Terus mana dalil yang pembolehannya? Kan harus ditanya dulu, mana dalil bolehnya kan gitu? Dalil pembolehannya adalah di Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Setelah salat witir, beliau salat 2 rakaat sambil duduk. Ya, ini pun Rasulullah hanya lakukan sesekali, sangat jarang sekali. Nah, berarti boleh ya melakukan tambahan lagi genap setelah witir. Kan begitu hukum asalnya. Tetapi tidak dilakukan terus-menerus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya sesekali saja. Ya kalau dia mau menambah lagi, saya tambah lagi lah, boleh saja. Tapi tidak setiap malam. Ya. Kemudian disunahkan pula untuk doa kunut.
di rakaat terakhir witir. Ya, doa kunut. Nah, apa yang dibaca? Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Ya, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fiman atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la yuzzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Baik. Ini sering kita dengarnya kan di kunut-kunut subuh ya. Ya. Ini adalah doa kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca pas witir, bukan pas subuh. Kalau yang pas subuh, Rasulullah ada kunut juga. Namanya kunut apa namanya? Apa karena? Ada? Ingat apa? Iya betul, kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Kunut nazilah itu ketika saudara-saudara kita di Palestina dibantai oleh orang Yahudi ini. Ya, mungkin ada sebagian saudara kita dulu juga dibantai di Ambon dulu misalnya. Ya, atau ada pembantaian kaum muslimin lah di sini. Sedih kita kaum muslimin. Nah, kita kunut, namanya kunut nazilah di salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Doanya apa? Doanya adalah bagaimana Allah turunkan laknatnya, Allah timpakan azabnya kepada mereka orang-orang kafir. Ya. Coba baca hadis-hadis tentang Rasulullah kunut subuh, kunut maghrib di Sahih Bukhari. Isinya adalah tentang doa laknat, keburukan, azab untuk mereka orang-orang yang menindas kaum muslimin. Sedangkan Allahumma hdina fiman hadait, Rasulullah baca itu di kunut witir, bukan di kunut subuh. Ya. Nah, pas witir apa saja yang dibaca suratnya? Yang pertama surat Al-A'la, yang rakaat keduanya Al-Kafirun, yang ketiganya Al-Ikhlas, ya. Sedangkan tambahan Al-Falaq dengan An-Nas sebagian ulama menghasankannya, tapi sebagian ulama lain mendhaifkannya dan masih lebih cenderung pada yang mendhaifkannya. Jadi kalau cukup sampai surat Al-Ikhlas saja. Barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, misalnya ada seseorang dia sudah berniat nantilah tarawehnya nanti malam aja jam 1, jam 2. Ketiduran sampai subuh. Man ata firasyah wa huwa yanwi ayyaquma yusalli minal lail, siapa yang dia tidur di tempat tidurnya dan dia berniat untuk berdiri salat malam, faghalabathu ainuhu hatta asbah. Ya, tetapi terkalahkan matanya karena ngantuk sampai subuh. Kutibalahu manawa, maka ditulis untuknya apa yang dia niatkan. Jadi ditulis sempurna. Sebelum tidur dia sudah berniat mau salat tahajud. Ketiduran sampai subuh, pahalanya sempurna. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Ya, tidurnya itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Nah, dan ini penting ya, untuk para ayah, untuk para suami membangunkan istrinya, ya, mengingatkan istri dan anaknya untuk taraweh, untuk qiyamul lail, ya, jangan sendiri aja, dia aja sendiri gitu, istri anaknya dibiarin, enggak. Nah, Rasulullah SAW membangunkan istri beliau. Bahkan di sini rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa aiqadha imra'atahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada seorang suami yang dia berdiri sholat, membangunkan istrinya. Kalau nggak mau bangun istrinya nih, dikasih air sedikit mukanya, dipercikan air sedikit ke wajahnya, tong disebornya, pas saya gitu mah tuh. Ya, wa rahimallahu imra'an qamat minal lail, dan mudah-mudahan Allah merahmati seorang istri yang dia bangun di waktu malam, dia sholat, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau nggak mau, dipercikan juga. Oh, balasnya saya bor deh misalnya. Nah ini coba, ini keromantisan suami istri dalam hal ibadah, saling mengingatkan.
Ya, bukan saling bukan saling menguatkan untuk tidak ibadah. Ada juga yang kayak gitu tuh. Ya, baik. Bahkan coba berjamaah suami istri, ya, fasallaya wa sallaya rakaataini jami'an. Nah, di sini sampai berjamaah tuh suami istri. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sempat terkejut di malam hari, kaget, kemudian bilang Subhanallah. Ya, maksudnya beliau sangat khawatir terjadi kekacauan atau huru hara atau beliau meninggal. Nanti kata beliau, mayyukidu sawahibul hujurat. Siapa nanti yang membangunkan para istriku nanti? Maksudnya beliau selalu membangunkan istri-istri beliau ketika sudah witir, bangun, bangun, ayo salat seperti itu. Kalau seandainya beliau meninggal atau nggak ada di dekat atau beliau nggak ada dekat istri beliau, siapa lagi nanti yang membangunkan istri-istri beliau? Nah, di sini maksudnya apa? Ada perhatian khusus dari seorang suami pada istrinya, orang tua kepada anaknya agar mereka bangun untuk sholat. Ya, jadi jangan dibiarkan, jangan dibiarkan. Nah, kalau misalnya, tapi ini kecil kemungkinan, ya, yaitu dia sholat malam nih, kemudian ista'jamal Quran ala lisani, nggak bisa lagi melanjutkan bacaan Qurannya karena saking ngantuknya. Falam yadri ma yaqul, sampai dia nggak tahu lagi apa yang dia baca, tidur kata Rasulullah. Jangan dipaksakan. Jadi pas ngantuk berat, jangan dipaksakan untuk ibadah itu malah nggak bagus, nggak baik. Ya, kalau seseorang dia over dalam satu ibadah, sudah capek, sedang malas, dia paksakan lagi, itu semakin apa? Itu bisa jadi balik kanan tuh. Ya, malah bisa jadi nggak sholat lagi yang kayak gitu. Ya, nah Rasulullah SAW melihat ada tali dipasang di antara dua tiang di Masjid Nabawi. Rasulullah tanya, ini tali apa ini? Punya Zainab ya Rasulullah, seorang wanita. Kalau fatarat atau kasilat, kalau dia sedang malas atau sedang capek kakinya, dia pegangan di tali. Maksudnya dia nggak mau duduk. Dia memaksakan dirinya untuk tetap sholat. Menghabiskan waktu malam dengan sholat. Tetap kayak gitu nih ibu-ibu ini. Ya, luar biasa ibadahnya. Kata Rasulullah SAW, hullu, lepaskan tali tersebut. Liyusolli ahadukum nasyatah. Hendaknya kalian itu sholat di saat kalian sedang semangat-semangatnya. Faidah kasila au fatara qa'ad. Kalau seandainya memang datang capeknya atau dia sedang malas, gak apa-apa sholat duduk. Ya gak apa-apa sholat duduk. Nah, sholat taraweh duduk boleh gak? Boleh. Ya, kalau dia capek, kayak tadi kan ada satu juz berdiri tuh, kadang kesemutan. Ya, kadang kesemutan, boleh dia duduk. Duduk, nanti udah kuat berdiri lagi, ya. Nah, ada seorang ibu-ibu bertamu kepada Aisyah, Rasulullah pas masuk. Rasulullah bertanya, siapa ibu ini? Kata Aisyah, ibu ini dia nggak pernah tidur semalam suntuk ya Rasulullah. Dia terus sholat. Subhanallah. Ini ibu-ibu nih. Kata Rasulullah SAW, alaikum minal amali ma tutiqun. Kata Rasulullah, kalian lakukan amal ibadah itu apa yang kalian mampu. Ya, jangan terlalu memaksakan. Fa wallahi la yamalullah hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan untuk memberikan pahala kepada kalian sampai kalian sendiri yang bosan untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi, kalau orang yang dia memaksakan, itu ada titik jenuhnya yang itu membuat dia apa? Enggak lagi melakukan ibadah. Malah sholat wajib pun bisa dia tinggalkan. Ya, jadi kita jangan terlalu over lah. Ya. Tapi memang terkadang kita harus memaksakan juga jiwa kita pemalas ini. Jiwa kita yang suka enak-enakan, nyantai-nyantai, ya, tidur-tiduran, kita harus paksakan sesekali. Ya harus, karena sesekali aja, sesekali. Ya nanti ada terbiasanya dia, semangat seperti itu. Kalau saya mah kan nggak boleh pas sedang malas, ya mah malas terus gitu. Bukan itu maksudnya ya. Nah, kemudian man fatahu anna Rasulullah SAW kana idza fatatu shalah minal lail.
Rasulullah SAW itu apabila terluputkan oleh beliau sholat malam, min waja'in aw ghairihi, karena sakit atau yang lainnya, shalla minan nahar sintai asyrata rakaah. Rasulullah sholat di waktu duhanya 12 rakaat. 12 rakaat. Jadi ini yang terbaik ya. Coba lihat, perhatikan ini. Jadi yang pertama adalah sholat taraweh, sholat malam, qiyam Ramadan itu yang terbaik adalah kapan? Akhir malam. Kalau dia tidak bisa lakukan, maka di awal malam, ba'dal isya, atau sebelum tidur, kalau enggak ba'dal isya langsung. Enggak bisa terluputkan karena sakit atau karena udzur yang lainnya, maka bisa diganti di waktu duhanya 12 rakaat. Ini kalau terbiasa sholat tahajudnya 11 rakaat. Tapi kalau terbiasa sholat tahajudnya cuma 7 rakaat, maka maksimal 8 rakaat. Kayak gitu. Kalau maksimal 5 rakaat, kalau ya biasanya dia sholat tahajud itu cuma 5 rakaat, ya cuma 6 rakaat di waktu siangnya. Gitu ya. Kalau misalnya 9 rakaat berarti 10 rakaat seperti itu. Nah. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk pembahasan yang berikutnya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada keterbatasan dalam alam? Iya. Ketika tadi disebutkan jumlah, kalau misalkan bacaan-bacaannya sama, mungkin kan di 5 rakaat ditambah. Betul. Kalau di sama juga kan terbatas syaratnya itu aja. Baik. Misalkan seseorang atau anak mau menambah jumlah rakaat tapi mengulang lagi bacaannya surat yang sama, apakah itu diperbolehkan saat itu? Nah, misalkan al-bayyinah nanti di rakaat ke-20 al-bayyinah lagi, misalkan gitu. Terus jawab dulu ya. Al-Maidah ini surat panjang berarti. Al-Bayyinah, kirain Al-Maidah. Al-Bayyinah misalnya di rakaat pertama. Nanti di rakaat yang ke-8-nya Al-Bayyinah lagi misalnya. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh adalah Al-Fatihah dibaca 2 kali dalam 1 rakaat. Ya, udah baca Al-Fatihah, amin, Al-Fatihah deui. Ya, nah yang seperti ini enggak boleh. Al-Fatihah cuma sekali. Sedangkan selebihnya boleh, bahkan kita baca Qul huwallahu ahad ya terus. Pun boleh. Ya, ini dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi. Kenapa? Pas ditanya, coba tanya kenapa dia lakukan itu. Kata sahabat ini, li'annaha sifatur rahman. Karena Qul huwallahu ahad itu berisikan tentang sifat-sifat Allah. Dan aku senang untuk membacanya. Jadi ini sebenarnya dahsyat. Surat Al-Ikhlas itu surat yang sangat dahsyat. Ya. Kita bisa berhujjah kepada orang-orang musyrikin, orang kafir, kenapa hanya Allah yang kita sembah? Kalau dia memenuhi kriteria yang 4 ini, boleh jadi Tuhan. Boleh jadi Tuhan. Kriteria 4 ayat di surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ada berapa ayat? Ada 4 ayat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Esa. Esa. Nggak ada sifat-sifatnya seperti itu. Kalau kita makhluk sama, ya, mata semua sama nih. Ya, materialnya kita sama, dagingnya, kulitnya, tulangnya sama nih. Ya. Tapi kalau Allah, laisa kamitsli syai', tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Enggak, laisa, Allah tidak seperti sesuatu apapun. Nah, yang kedua, Allahus Samad. Apa itu Allahus Samad? Allah tempat bergantung seluruh makhluk, yang Allah tidak membutuhkan satu makhluk pun. Ya, tanpa Allah kita nggak akan bisa apa-apa. Ya, nggak akan bisa ngelihat. Bahkan kita nggak bisa membalikan kelopak mata kita nih tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hilang akal, ngeheng. Ya, ini kita ada listrik nih di tubuh kita nih. Macam nggak putus saja listriknya nih, paremnya konslet misalnya. Udah game over. Ya, ini yang bikin
Innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memegang langit-langit dan bumi agar tidak bergeser. Coba. Ya, ini yang Allahu Samad. Allahu Samad, rizki semua itu Allahu Samad. Panen semua itu Allahu Samad. Hujan, kemarau, Allahu Samad. Ya, kemudian lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, mau jadi Tuhan harus kayak gini. Ya. Nabi Isa dilahirkan. Nabi Muhammad dilahirkan. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sahabat ini merenungi terus isi kandungan dari 4 ayat ini, karena itu beliau sangat suka surat Qul Huwallahu Ahad. Kita juga suka ya surat Qul Huwallahu Ahad, tapi beda maksudnya. Beda tujuannya. Kalau kita karena pendek. Ya. Kata Rasulullah SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas tersebut memasukkanmu ke dalam surga. Subhanallah. Karena cinta satu surat. Cinta kepada surat Al-Ikhlas. Dia favoritnya. Surat apa sih kamu favoritnya? Surat Al-Ikhlas. Saya surat Ar-Rahman. Saya surat ini. Bisa menjadi sebab masuk surga. Kata Rasulullah SAW. Kita punya surat favorit misalnya. Bisa, boleh. Ya, dengan surat itu kita lebih khusyuk, lebih kita mengingatkan diri itu lebih lagi, ya. Kita lebih bisa ingat Allah, boleh. Nah, ini boleh jadi jawabannya ya. Nah, barakallahu fikum. Atau pertanyaan kedua. Bagaimana jika kita, misalnya kita ada satu surat yang kita suka tapi kita belum hafal. Nah, membaca mushaf, Masya Allah. Orang itu membaca mushaf yang lebih panjang bacaannya atau apa. Nah, ini diperbolehkan dan apakah ini afdal? Barakallahu fikum. Kalau misalnya atau tadi makanya ya, ini belum selesai sebenarnya juga pertanyaannya. Belum selesai juga jawabannya. Kalau memang ada keterbatasan dari sisi hafalan Quran kita. Ya, ada surat favorit yang kita itu senang untuk membacanya sebenarnya. Tapi nggak kita hafal. Boleh nggak kita baca boleh nggak kita membaca mushaf Al-Quran? Ya, ketika kita sholat tahajud itu. Ya. Sambil megang. Ya, ini gede tuing ya. Ada yang kecil kan, ada yang saku gitu, masukin ya ke saku. Apakah boleh? Kalau sekarang sebagian udah pakai handphone gitu, tapi baiknya tetap mushaf. Nah, apakah boleh? Hukumnya boleh. Karena banyak diberi kemudahan untuk sholat sunnah yang itu tidak diberikan untuk sholat wajib. Ya, untuk sholat sunnah itu banyak kemudahan dilapangkan oleh Nabi SAW. Tadi kayak boleh sholat duduk. Ini kita mampu berdiri sebenarnya nih. Tapi kita lebih milih untuk sholat duduk. Boleh, tapi pahalanya setengah sholat berdiri. Ya. Tapi karena dia senang surat ini, dia akhirnya baca pakai mushaf sambil baca. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya, khalaqal insan. Dia baca terus sampai akhir. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Hukumnya boleh. Nah, barakallahu fiik. Ada yang lain? Ya, boleh. Silakan. Bagaimana jika kita mensiasati sholat malam itu kita ikut dulu imam sampai sebelum witir misalnya. Ya. Kita witir kita pulang. Terus malamnya kita sholat sendiri lagi lalu menutup sholat malam dengan witir atau menjadi imam di rumah misalkan. Masya Allah. Betul. Apakah itu lebih utama atau gimana? Nah, itu yang dilakukan oleh Ubay ibn Ka'ab tadi ini. Ubay bin Ka'ab ini, ya beliau kalau sholat bersama jamaah, kan melihat keadaan jamaah ya enggak? Keadaan jamaah kebanyakannya ya senang yang yang enggak panjang-panjang kan? Pernah panjang sedikit.
ya 11 rakaat seperti itu, nggak mampu, terlalu panjang. Akhirnya udah dibagi dua, ya. Jadi 20 rakaat. Yang 8 rakaat atau 10 rakaat itu jadi 20 rakaat. Jadi mungkin yang asalnya dibaca 2 lembar, 1 rakaat jadi 1 lembar gitu. Ya. Nah, itu dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab. Pas di rakaat ke-20 beliau pulang. Beliau enggak menyelesaikan. Ya. Yang mau nyelesain imamnya mangga dari jamaah silakan selesaikan, kalau saya mau lanjut nanti qiyamul lail. Ya, di akhir malam. Itu yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab karena memang ada, ya karena beliau tahu tentang fikih, jadikan akhir sholat malam kalian itu witir, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam, keutamaan sholat witir di akhir malam, tahajud di akhir malam, seperti itu. Ya, ini dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Nah, wallahu alam, kalau menurut anak itu yang terbaik. Di Arab Saudi saja, Masjidil Haram. Jadi kalau di Arab Saudi itu ya harus kompak, harus serentak. Semua masjidnya, bukan aja Masjidil Haram, bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, enggak. Semua masjid-masjid kecil yang musola-musolanya itu sama semua. Maksudnya sama semua kemana? Dari tanggal 1 sampai tanggal 20, 11 rakaat. Ya. Masuk 10 malam terakhir itu udah pada rame tuh. Jadi kalau di Arab Saudi mah ya, rame teh di 10 malam terakhir, orang ngambil cuti, orang ngambil ya ngambil libur ya. Itu di 10 malam terakhir. Masjid itu ramenya di 10 malam terakhir. Kalau kita makan di 10 malam pertama rame itu, kita enggak 10 malam nih. Cuman 4 malam, 5 malam itu ramenya. Kenapa? Karena mereka mengejar apa? Malam Lailatul Qadar. Itu banyak yang ambil cuti-cuti itu 10 malam terakhir. Kalau di Arab Saudi. Jadi rame masjid itu sampai ke jalan-jalan itu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Baik. Bagaimana sholatnya? Sama semua nih serentak. Badal Isya 10 rakaat. Lanjut lagi jam 1. Sampai jam 3-an lah ya. Sampai jam 3-an itu 13 rakaat. Itu yang terbaik itu memang Kang Rama. Ya boleh kita sholat, sisa witir kita keluar. Nah, barakallahu fikum. Kalau menurut anak itu yang terbaiknya sih. Bagaimana? Mudah-mudahan dia mendapatkan semua keutamaannya itu, sholat bersama imam, kemudian sholat di akhir malam. Mudah-mudahan mendapatkan ya, mudah-mudahan. Ya, ada pertanyaan juga, gimana? Dapat nggak? Mudah-mudahan dapat. Ya, kita tahu Allah tahu isi hati kita. Kita berusaha semaksimal mungkin ingin mendapatkan keutamaan ini, ingin mendapatkan keutamaan itu kan. Nah, barakallahu fikum. Nah, silakan. Ya, silakan. Tadi kan saya bilang sholat malam itu kan masna-masna dua-dua. Ya, betul. Kalau di masjid terdekat dari rumah sholat tarawih yang 4-4-3 itu gimana? Sebagai kita ikut sholat bareng imam atau lebih hasan kita sholat sendiri di rumah? Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Terus-terusan atau sesekali? Terus-terusan. Yang seperti ini menyelisih sunnah juga. Ya. Boleh 4-4-3 sesekali. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW salat 4 rakaat dan jangan kalian tanya panjang dan baiknya salat 4 rakaat itu. Rasulullah SAW 4 rakaat Rasulullah SAW itu. Kemudian Rasulullah lanjut dengan 4 rakaat kedua. Jangan kalian tanyakan bagaimana baiknya, bagusnya dan panjangnya 4 rakaat Rasulullah SAW itu. Kemudian Rasulullah akhiri dengan 3 rakaat. Ya, jadi 4-4-3 itu sudah ada hadisnya. Ya memang, cuman itu enggak Rasulullah kerjakan. Yang paling sering Rasulullah kerjakannya 2-2. Tadi 2-2-2-2, mau itu witirnya 3-2-1 atau 3 sekaligus atau 5. Nah, seperti itu yang sering Rasulullah SAW kerjakan. Nah, bagaimana kalau seandainya sholat taraweh di masjid kita tuh kayak gitu terus, 4-4-3. Ya baiknya kita cari masjid yang juga tadi yang pertama mana yang lebih khusyuk. Kalau misalnya lebih khusyuk kita berjamaah, kita nggak apa-apa cari masjid yang agak jauh. Ya kita cari masjid yang agak jauh. Ini ibadah juga, kita cari masjid yang membuat hati kita itu bisa khusyuk, hanyut dengan bacaan imamnya. Kan ada beda-beda ya bacaan imam ya. Dan alhamdulillah banyak juga di Bandung ini sekarang
yang bacaan imamnya itu luar biasa, bagus sekali. Ya, tajwidnya sesuai, nadanya pun enak, ya, nggak cepat, nggak lambat, kita bisa tadaburi. Nah, itu tempuh, walaupun agak ya mungkin sampai 15 menit perjalanan motor atau 20 menit tempuh, itu bensinnya itu semua ibadah tuh. Kurang ban berkurang. Ya, itu semua ibadah yang keluar, yang itu di antara bentuk kesungguhan kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya bukan pas sholat aja. Ibadahnya sejak kita keluar dari rumah sampai kita kembali ke rumah. Uang yang kita keluarkan ketika biaya itu berpahala semuanya. Gitu. Nah, kalau seandainya tidak, boleh juga kita sholat sendirian. Ya, sesekali kita di masjid yang 443 itu nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan jangan. Ya, barakallahu fikum. Kalau di Kang Rama, Apa itu? sholatnya 443 enggak juga? Ada yang 443 tapi yang sebagian banyaknya dua-dua. Oh, jadi kan enggak selalu kan? Nah, Ada fotonya. iya ya. Betul. Nah, silakan, masih banyak waktunya. Bagaimana jika kita di 10 malam terakhir itu berniat mau itikaf saja? Ya. Terus tapi di masjid yang kita itikaf tuh secara kondusifnya enak, jadi sepi gitu saja. Ya. Untuk mentadaburin usul sendiri itu emang kondusif lah gitu. Cuman pas tarawih itu nggak kondusif, jadi dia masih itulah masih banyak kesalahan dalam beribadahnya lah gitu. Masih banyak bid'ah-bid'ahnya lah gitu. Nah. Di antara sholat itu masih berisik gitu. Itu sholatnya cepat salah satunya mungkin. Tapi tumak ninahnya ada. Kalau menurut Anda sih kurang tumanina justru Oh, kalau gitu. tarawihnya. Nah, kita pindah masjid dulu misalkan pas tarawihnya. Nggak boleh. Yang, tapi jadi batas gitu. Nggak boleh. Jadi kalau yang namanya itikaf itu nggak boleh keluar dari masjid. Nah, paling diingatkan aja imamnya untuk menambah sedikit tumak ninah. Nggak boleh kita. Boleh itu yang darurat, seperti sholat Jumat. Misalnya masjid, ini kan ada sholat Jumat ya masjid ini ya. Misalnya ada musola tuh, karena nggak ada sholat Jumatnya. Boleh kita itikaf di musola itu pas sholat Jumatnya kita pergi ke masjid yang ada sholat Jumatnya. Nah, itu darurat, namanya kan wajib. Kalau ini enggak. Pilihannya adalah dia sholat sendirian. Nah, dan mungkin setengah jam lagi kan, ya nggak apa-apa lah, sabar aja baca Quran gitu. Nah, nggak lama kan. Nah, kalau nggak dikasih tahu imamnya sedikit tambah tumak ninahnya sedikit, nggak apa-apa, ikut aja kayak gitu. Nah, witirnya nggak ikut. Nah, walaupun ada kayak gitunya misalnya, tapi kalau ada tumak ninah nggak apa-apa, ikut aja gitu. Nah, ya. Jadi yang ini belum kita bahas itikaf, insya Allah malam pertemuan berikutnya adalah menggapai Lailatul Qadar dan itikaf. Nah, Ini tentang duduk iftirash atau tawaruk pada saat witir. Iftirash tawaruk. Witir. Nah. Ada yang 3 langsung, ada yang 2 Betul. Kita duduk iftirash atau tawaruk atau ngikutin imam Ustaz. Kadang-kadang ada imam yang pas di akhirnya udah Tawaruk. Ada yang tetap iftirash. Nah. Kalau udah lebih dari 2 rakaat, Allah alam tawaruk. Tawaruk. Kalau 2 rakaat iftirash, 1 rakaat iftirash, Allah alam. Nah, mantap, jazakumullah khair. Silakan. Ibu-ibu aya pitaroseun. Udah jelas semuanya. Akang-akang nu sanes aya? Nah, silakan. Kunut. Ya. Kadang saya kalau di masjid itu ada beberapa imamnya ada yang mengangkat tangan kunut. Cuman saya lihat beberapa makmumnya ada yang ngikutin, ada yang enggak. Nah, itu gimana? Kunut salat witir atau subuh? Salat subuh, ya. Yang berpendapat kunut adalah Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Murid Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad ibn Hanbal ya. Imam madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau tidak berpendapat kunut.
Tetapi beliau bilang, kalau kalian sholat di belakang imam yang kunut, ikut kunutlah kalian. Jangan sampai berpecah kaum muslimin. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Pendapat sebagian ulama lain, nggak perlu kita ikut kunut bersama imam yang kunut. Ya, kalau seandainya tidak akan terjadi perpecahan. Maksudnya kan kita mah di Bandung mah majemuk ya. Nggak akan yang mau mangga kunut mangga untuk silahkan. Jadi maksudnya nggak ada sampai paributeun gitu. Kalau bakal wah iya nu tuh kunut mah mau diberi KTP ku RT misalnya. Ya kan jadi ribut kan? Nah, ini yang seperti ini akan terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin, kita menjaga persatuan. Ya. Tapi kalau seandainya tidak terjadi, bebas kan? Sampai di tempat-tempat masjid-masjid ini masjid kelompok ini atau ormas ini, itu pun bebas juga mau dia kunut atau enggak kan? Ya, jadi Allahu a'lam, kalau tidak akan terjadi khilaf, tidak akan terjadi perselisihan, maka tidak kunut kita. Nah, tapi kalau seandainya terjadi, akan terjadi baud-baudan, maka dari itu ya kita ikut nggak apa-apa, nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Ini pendapat ulama-ulama di Arab Saudi. Mereka ini kan nggak ada yang kunut, tapi mereka fatwa mereka kalau kalian sholat di belakang imam yang kunut, ikut aja kunut, kayak gitu. Barakallahu fikum. Ya, mangga. Terkait sholat subuh, fobia subuh kan keutamanya luar biasa ya Ustaz. Ya. Saya pernah dengar ceramah saking utamanya, bahkan kalau yang belum sempat ngelakuin fobia subuh tapi udah terlanjur sholat, itu bisa dilakukan setelah sholat subuh. Apakah benar? Masya Allah, betul, Masya Allah. Kan pahala 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terus ada sahabat, setelah selesai sholat subuh bersama Nabi, beliau berdiri lagi sholat. Rasulullah tegur, sholat subuh itu 2 rakaat, kenapa engkau tambah lagi 2 rakaat? Sahabat ini bilang, ya Rasulullah, ini qadha 2 rakaat sunnah sebelum subuh, tadi aku luput. Nah, Rasulullah kemudian membiarkan. Nah, kemudian ini satu. Yang kedua, mengqadhanya setelah terbit fajar, setelah terbit matahari. Nah, jadi ada 2 waktu qadha 2 rakaat sebelum subuh. Setelah sholat subuh langsung atau setelah terbit matahari. Dua-duanya ini datang hadisnya boleh. Ya sayang ya. Jangankan hanya kok 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat ba'da zuhur. Kalau kita nggak biasa melakukannya nggak boleh qadha. Ya. Nggak biasa tahajud nggak boleh qadha. Siang, duha nggak boleh. Nggak biasa 2 rakaat zuhur, nggak biasa 2 rakaat qobliyah atau ba'diyah zuhur, nggak boleh qadha. Rasulullah SAW karena biasa melakukan itu, jadi ketika terluputkan oleh beliau sholat ba'diyah zuhur, karena ada tamu pada saat itu, beliau ganti ba'da asar. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah kau melarang kami untuk sholat ba'da asar. Kenapa kau lakukan sholat 2 rakaat ba'da asar tadi? Ini 2 rakaat ba'diyah zuhur. Ya, terluputkan karena ada sibuk, Rasulullah ada tamu dari Rabi'ah. Ya, kemudian inilah 2 rakaat itu gitu. Jadi boleh mengqadha. Ya, barakallahu fikum. Nah, silakan Kang. Tadi ya, silakan. Ya. Ya. Kalau misalkan kita kesiangan sahur. Ya. Terus memutuskan untuk misalkan sarapan nih, karena kan buru sahur. Apakah nanti tanpa mencoba kita puasa dulu sampai siang, sampai maghrib gitu? Ya. Apakah itu nanti puasanya bisa diganti atau? Oh gitu. Nah, jadi kalau sarapannya tabu sabara? Kan kalau nanti pas azan. Terus kagok gitu. Terus nanti pas bangun pagi kan sholat terus tidur, pagi teh sarapan. Sarapan. Tanpa mencoba dulu buat puasa sampai mungkin ada pekerjaan yang keras. Nah, Masya Allah. Puasanya nanti boleh diganti atau? Apa namanya? Eta mah tetap puasa gitu. Itu mah namanya nggak puasa dengan sengaja. Nah, kan sudah kita bahas kan kemarin ya.
pada pertemuan yang lalu ya. Hukum orang yang berpuasa, yang tidak berpuasa dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadan. Apakah boleh mengqadha? Hukumnya nggak boleh. Ya kecuali tadi dia coba dulu. Jangan puasa dulu. Jangan sarapan dulu. Nah, jangan sarapan. Dia coba dulu puasa hari itu. Nggak tahan nih, nggak kuat. Udah berkunang-kunang mata, hampir-hampir jatuh-jatuh, motor udah miring-miring. Ya misalnya asam lambung udah naik, engap. Wah semuanya udah masuk EGD weh. Nah sebelum terjadi itu udah boleh dia sebenarnya untuk makan. Nah ini berarti dia diberi uzur. Dia tidak mampu untuk berpuasa. Masuknya ke sana. Boleh dia mengqadha di hari yang lain. Ini juga sudah dibahas kan? Ini juga sudah dibahas sebenarnya. Jadi ada kadang satu waktu seseorang dia kadang dia sahur juga. Tapi di saat itu dia biasa pegang keyboard, ini malah ngangkut karung ya. Isinya berangkal misalnya pas. Jadi kan tenaga dia lebih ekstra keluar ya. Dia merasakan haus yang sangat, lapar yang sangat. Biasanya kalau udah sampai tingkatan ini dia akan sakit nih. Bahkan bisa masuk IGD yang namanya asam lambung naik. Itu macam-macam dampaknya ya. Baik. Boleh dia pada saat itu untuk berbuka. Jadi jangan sarapan dulu, dicoba dulu ya. Jadi coba dulu ya, insya Allah jag-jag lah insya Allah. Cuman mungkin jadi kayak gini, kita nih puasa ini bukan karena kita sahur atau enggak, pertolongan dari Allah. Ya terkadang sahur pun kalau nggak ada pertolongan dari Allah kita nggak akan bisa selesai. Ya kita nggak sahur pun insya Allah bisa dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena semangat cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kasih kemudahan. Kalau memang ada jujur beribadah, pasti Allah kasih kemudahan. Kadang memang Allah uji juga ya dengan berat apa ini dan itu. Allah kasih keringanan. Nah, nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Tapi jangan sarapan dulu lah intinya. Itu dosa besar. Dosa besar. Nah, teman aku ya. Iya. Nah, masya Allah. Nah, ada lagi ibu-ibu ada yang ditanyain? Kayak masih ada kan? Tadi ada yang iya silakan. Iya. Satu rakaat atau beres semua sholat? Nah, jangankan taraweh ya. Tadi tanya taraweh ya. Jangankan taraweh, sholat biasa saja. Sholat biasa saja, ya subhanallah ya. Surat-surat yang panjang, jangankan surat yang panjang, surat yang satu halaman saja, terkadang itu ada beberapa topik, tema, ada beberapa tema gitu. Nah kalau misalnya dia berhenti di satu tema, berakhir di sana, nggak ada masalah. Tapi kalau di pertengahan, nah ini yang menjadi masalah. Ya, boleh sebenarnya berhenti di pertengahan surat, mulai lagi di pertengahan yang berikutnya, ya boleh. Tapi baiknya sudah berhenti temanya. Kan ada tema-tema, apalagi kalau ada Quran terjemahan yang dari Arab Saudi. Kalau bisa dibeli. Ada nggak? Dijual nggak ya? Warna coklat. Yang warna coklat agak tebal sedikit. Nah itu per tema tuh, ada temanya tuh. Ya, jadi ini udah temanya kisah Nabi ini atau tema ini, Nah, per tema itu aja kita berhenti boleh. Nah, tapi kalau tidak, nah itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi tetap sah. Wallahu a'lam. Tetap sah. Nah. Tapi mungkin ini yang dapat disampaikan di pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.